Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami datang bersyukur, berterima kasih karena kasih Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Demikian bunyinya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Tema kita di hari keempat kebaktian Pekan Penata Layanan adalah saling menopang sebagai kawan sekerja Allah. Saudara-saudaraku, kisah kemenangan bangsa Israel melawan bangsa Amalek ini diakui sebagai anugerah dan pertolongan Tuhan, di mana umat Tuhan sebenarnya yang baru saja keluar dari Mesir sebagai bangsa yang merdeka adalah bangsa yang sangat minim pengetahuan, bahkan juga keahlian dalam berperang. Sebab mereka adalah bangsa budak di tanah Mesir yang hanya keahliannya membuat batu bata. Diperhadapkan kepada bangsa Amalek dalam peperangan di Rafidim, ketika bangsa Amalek menyerang mereka. Mereka yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Disinilah kita lihat, di samping sungguh pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, tetapi tidak kita pungkiri, Musa, Yosua, Harun dan Hur, juga umat Israel, semuanya saling menopang melawan bangsa Amalek. Dari segi persenjataan, tentu bangsa Amalek yang adalah bangsa yang suka berperang sudah ahli dalam bidang berperang. Tapi bangsa Israel yang sangat minim dalam ilmu peperangan
juga persenjataan. Tapi ketika mereka melawan bangsa Amalek ini, Tuhan melalui abdinya Musa memerintahkan agar mereka tetap harus bersiap melawan bangsa Amalek. Dan dalam strategi perang ini kita melihat bahwa ada satu sisi yang ditekankan pertama adalah bagaimana ketika mereka menghadapi musuhnya, mereka harus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya. Oleh karena itu Musa menyediakan dirinya untuk berdoa, bersafaat, memohonkan pertolongan Tuhan, memintakan belas kasihan Tuhan. Bersama Harun dan Hur, mereka berdoa di atas bukit. Dan ketika Musa sudah kelelahan, mengangkat tangannya sebagai bentuk dia memohonkan pertolongan kepada Tuhan, Harun dan Hur sigap untuk menopang mengangkat tangannya, satu di sisi kiri Musa, satu di sisi kanannya. Dan ketika Musa sudah sangat lelah, mereka juga mengambilkan batu untuk tempat duduk Musa, agar Musa terus dapat mengangkat tangannya dengan tetap duduk. Saudara-saudaraku, sementara Yosua bersama umat Israel, orang-orang pilihan yang bertempur melawan bangsa Amalek, juga bekerja sama, juga saling menopang. Jadi saudara-saudaraku, ada pihak yang terus berdoa menaikkan permohonan kepada Tuhan. Ada pihak yang terus melawan bangsa Amalek, musuh yang harus mereka taklukkan. Inilah kerjasama yang dapat kita lihat. Mereka saling menopang. Jadi di samping Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kemenangan, bangsa Israel yang berperang bersama Tuhan melawan musuh mereka bangsa Amalek, tapi juga sikap dari orang-orang di mana bangsa Israel diwakili oleh Musa sebagai pemimpin, dan juga Harun dan Hur, juga Yosua sebagai pemimpin perang melawan bangsa Amalek. Semuanya bekerja sama dan semuanya saling menopang. Saudara-saudaraku, jadi kita tahu dalam kehidupan ini, apalagi untuk hal-hal pekerjaan besar, janganlah kita berpikir kita mampu mengerjakannya sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh ada pihak-pihak yang dapat menolong kita, dan kita pun bisa menjadi pihak yang menolong sesama kita. Sinilah kita perlu tetap mengakui betapa kita butuh orang-orang yang membantu kita. Jadi jangan pernah kita berpikir kita dapat mengerjakan segala pekerjaan dengan sendiri. Jadi saudara-saudaraku, lihat betapa firman Tuhan ini sangat menguatkan, meneguhkan kita. Di samping Tuhan, kita juga butuh sesama kita, teman-teman kita, apakah itu dimulai dari keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Kita adalah semua teman sekerja. Jadi sekarang dikembangkan bukan lagi keunggulan satu orang, tapi bagaimana kita saling bekerja sama satu sama lain. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan. Mungkin kita saat ini merasa sendiri, tapi ingatlah ada Tuhan yang membantu. Dan dalam permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan pun akan menyediakan orang-orang yang siap juga membantu kita. Dan kita pun harus siap menjadi orang-orang yang bisa menolong orang lain. Saudara-saudaraku,
saat ini kita lihat bagaimana Musa, Yosua, Harun dan Hur, dan juga umat Tuhan. Dalam kemenangan ini mereka mengakui bukan kuat hebat mereka semata-mata, tapi karena Tuhan. Oleh karena itu mereka menaikkan panji-panji kemenangan sebagai pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Demikianlah kita dalam kehidupan ini. Apapun yang bisa kita lakukan, apapun semua itu yang bisa kita peroleh dan raih, ingatlah semua itu karena pertolongan Tuhan. Biarlah itu semua kita persembahkan kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti umat Tuhan ini menaikkan panji-panji kemenangannya sebagai ungkapan syukur, sebagai peringatan, sebagai kesaksian bagi orang lain. Karena mereka menang, karena ada Tuhan yang menolong. Jadi demikian juga kita semuanya. Ingat bahwa Tuhan sumber pertolongan itulah yang akan memampukan kita. Ketika kita semua dapat bekerja sama, Tuhan pun akan memberkati. Karena Tuhan senang kepada umatnya yang saling bersama-sama hidup rukun dan saling menopang dan saling menolong. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah dilawan oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang saling menopang. Karena Tuhan Yesus, kami selalu kuat. Inilah doa kami. Dengarkanlah. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.